Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Bahtera Anu Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita semua berada di penghujung bulan Ramadan 1444 Hijriah. Yang dimana dalam kesempatan kali ini dari Bahtera Anu Official dalam nasihat menjelang berbuka menghadirkan konten yang spesial karena di samping saya sudah bersama Ustadz Ramdan Priyatna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Antum sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa semuanya, inilah yang spesial di penghujung pertemuan ini dalam nasihat menjelang berbuka, yaitu sesi talk show antara saya Ustadz Wahid dan bersama Ustadz Ramdan Priyatna selaku Kepala Sekolah SDIT Bahtera Anu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan menjumpai Idul Fitri atau 1 Syawal, seringkali muncul di masyarakat pertanyaan tentang hari raya Idul Fitri. Maka insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan bertanya tentang beberapa hal yang seringkali senantiasa menjadi pertanyaan di masyarakat. Ustadz Ramdan Priyatna, barangkali tidak berkeberatan? Boleh, insya Allah kalau pertanyaannya itu bisa saya jawab. Kalau enggak ya la adri, saya tidak tahu. Siap Ustadz, terima kasih banyak. Ustadz Ramdan, saya di sini sudah menyiapkan pertanyaan untuk Ustadz tentang Hari Raya Idul Fitri. Untuk pertanyaan yang pertama, hal ini sering terjadi di setiap tahunnya. Ketika dengan beragamnya masyarakat yang ada di Indonesia, terkadang adanya perbedaan Hari Raya Idul Fitri atau perbedaannya ketika melaksanakan Idul Fitri 1 Syawal. Nah, dengan hal tersebut, bagaimana tanggapan Ustadz Ramdan mengenai hal tersebut ketika terjadinya perbedaan di antara masyarakat Indonesia terkait berbedanya Hari Raya Idul Fitri? Baik, terima kasih Ustadz Wahid. Memang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam penentuan 1 Syawal lalu juga 1 Ramadan terkadang terjadi perbedaan, walaupun memang tidak setiap tahun sih ya. Tentu harapan kita inginnya sih tidak berbeda, karena enggak juga kalau berbeda itu enggak enak. Contoh pada kesempatan Idul Fitri yang sekarang 1444 Hijriah itu ada yang akan melaksanakan Idul Fitri di hari Jumat tanggal 21 April 2023. Ada juga kalangan kaum muslimin yang menjalankan 1 Syawalnya, insya Allah sholat Idul Fitri di hari Sabtu tanggal 22 April 2023 gitu. Nah, dan ini tuh sebetulnya bukan fenomena yang baru terjadi. Ini sudah sering terjadi lebih dari sekian kali. Jadi kita juga sudah sangat pengalaman gitu ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Sebenarnya kita kan sebetulnya tidak begitu ahli di dalam bidang ini. Oleh karenanya saya ingin menyederhanakan obrolan kita kali ini. Kenapa kok umat Islam bisa berbeda di dalam menentukan penanggalan Hijriah, khususnya peristiwa besar di 1 Ramadan dan 1 Syawal nih, seperti yang terjadi sekarang ini. Karena memang memiliki metode yang berbeda ya. Mungkin secara garis besarnya Ustadz Wahid ada 2 metode yang digunakan oleh umat Islam dalam menentukan penanggalan Hijriah atau Qomariyah gitu. Yang pertama ada metode ru'yah. Yang kedua ada metode hisab. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama kita bahas dulu metode ru'yah.
ru'yah itu secara bahasa melihat. Kalau hisab itu secara bahasa menghitung. Nah, kalau ru'yah itu berarti kalau konteksnya yaitu dalam menentukan tanggal Qamariyah atau Hijriyah, yaitu bagaimana kita bisa melihat hilal di atas ufuk, baik dengan mata kepala sendiri, mata telanjang ini, ataupun melalui bantuan alat, contohnya dengan teropong gitu, ya. Nah itu ru'yah namanya. Adapun hisab itu tidak melihat secara langsung dengan mata kepala atau dengan alat bantu teropong, tetapi menghitung secara data astronomis atau ilmu falak namanya itu. Nah, hisab ini nanti terbagi dua. Ada hisab wujudul hilal yang sekarang sedang dianut oleh kawan-kawan kita dari Muhammadiyah. Ada hisab imkanur ru'yah. Ya, ini dua yang berbeda. Kalau dalam wujudul hilal itu, walaupun hilal itu muncul di atas ufuk 0,1 derajat, itu sudah dianggap pergantian hari. Jadi contohnya di hari ini itu sudah terlihat. Dalam pengertian terlihat itu tidak oleh mata kepala, bahkan oleh teropong pun nggak mungkin bisa dilihat. Tetapi secara hisab itu sudah di atas ufuk 0,1 derajat, itu sudah tanggal baru gitu. Itu yang dianut oleh kawan-kawan kita dari komunitas yang lain. Adapun hisab imkanur ru'yah, maka dia sudah menetapkan itu harus minimal 3 derajat dari ufuk. Ya. Dan itu kemungkinan bisa diru'yah oleh mata kepala atau oleh alat bantu teropong. Nah itulah yang menyebabkan kenapa umat Islam bisa berbeda di dalam menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah sekarang. Nah, bagaimana solusinya? Dan kita juga pengen sih sama gitu bareng-bareng gitu ya. Solusinya mungkin yang bisa kita ambil dua sebetulnya. Yang pertama, masing-masing ormas itu, masing-masing kalangan umat Islam itu bersepakat mana yang mau digunakan setiap tahun. Metodenya. Iya betul. Apakah ru'yah murni atau hisab? Hisabnya wujudul hilal atau hisab imkanur ru'yah? Silakan ambil salah satunya. Ya, kalau diambil salah satunya mau apapun, mau ru'yah, mau hisab murni, mau hisab imkanur ru'yah, kemungkinan besar akan sama setiap tahun. Wallahu a'lam ya. Yang kedua, peranan pemerintah. Jadi pemerintah itu menetapkan hari inilah yang jadi tanggal 1 Syawal dan setiap umat Islam harus tunduk dan tidak boleh berbeda. Ya, makanya di dalam satu kaidah disebutkan hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim, keputusan pemerintah itu maka bisa menghilangkan, bisa mengangkat perbedaan. Begitu. Tapi kalau kita mau berbicara apakah mungkin atau tidak, ada kemungkinan tapi sangat kecil atau tipis sekali. Contoh yang tadi, apakah kita tuh bisa bersepakat nih setiap ormas menjadikan ru'yah sebagai satu-satunya penentuan tanggal 1 Syawal atau 1 Ramadan? Ya. Itu agak sulit karena masing-masing kelompok menganggap bahwa metodenya lah yang paling bagus gitu. Yang kedua, dari aspek pemerintah juga, karena memang justru pemerintah tuh tidak menetapkan ya bahwa inilah yang harus diikuti, tapi justru memberikan penjelasan informasi kepada masyarakat kalau berbeda tidak apa-apa. Jangan sampai berselisih, jangan sampai konflik. Itu yang dinarasikan oleh pemerintah. Ya, contohnya sekarang kemarin saya melihat bagaimana penyampaian dari Wakil Presiden RI Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, dengan demikian karena memang mungkin tidak bersepakat dalam hal itu,
yang harus kita biasakan itu adalah sikap salamatus sodar. Salamatus sodar itu Ustadz Wahid berlapang dada dengan perbedaan. Dengan harapan mudah-mudahan kedepannya tidak berbeda lagi. Tapi ketika kita berbeda, ya sudah. Ustadz Wahid contohnya di hari Jumat, saya di hari Sabtu, ya udah aja lah kita salaman, tidak apa-apa karena meyakini sesuai dengan ilmu yang diketahui oleh masing-masing kita. Mungkin itu yang paling aman mungkin ya, insya Allah. Gitu Ustadz Wahid barangkali bisa menjawab. Siap, terima kasih Pak. Cukup jelas, jadi metode yang membuat perbedaan. Tuh. Tapi tetap semua punya perhitungan, dan yang berbeda itu yang lebaran di 10 Syawal. Betul. Jadi selama 1 Syawal betul lebaran. Karena memang saum itu atau perhitungan kalender Hijriah itu tidak lebih dari 30 hari. Iya. Bisa 29 hari atau 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Jadi artinya kalau ada orang yang saumnya 28 hari, lalu Syawalnya itu berarti di hari ke 29 itu tidak mungkin. Atau contohnya Idul Fitrinya di hari ke-31 juga, itu tidak mungkin. Tapi antara 29 hari atau 30 hari itu Ramadan, dan di hari ke-31-nya baru atau tanggal 1 Syawalnya setelah menyelesaikan 30 hari Ramadan. Cukup jelas tentang pertanyaan yang pertama dari saya tentang kenapa sih di masyarakat Indonesia masih sering kali terjadinya perbedaan terkait hari raya, penetapan hari raya Idul Fitri. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, saya sudah siap. Mohon maaf, mungkin perlu dikoreksi tadi saya bicara. Jadi karena hitungan Hijriah itu 29 atau 30 hari gitu ya. Tidak mungkin 31 hari maksud saya. Saum itu artinya tidak mungkin kita Syawal, 1 Syawal atau Idul Fitri berhari raya di 32. Hari ke-32 maksud saya begitu ya. Ini sebagai koreksi. Terima kasih banyak. Lanjut pertanyaan yang kedua dari saya terkait hari raya Idul Fitri. Adakah amalan-amalan sunnah yang luar biasa yang dapat kita lakukan? Ya, kan di raya Idul Fitri misalkan orang-orang banyak mempersiapkan pakaian terbaik untuk melaksanakan sholat. Misalkan juga di rumah-rumah mulai banyak makanan karena banyak yang bersilaturahim datang ke rumahnya. Betul. Dalam Islam tersendiri atau tanggapan Ustadz, adakah amalan-amalan yang dapat kita lakukan di hari raya Idul Fitri? Ada penjelasannya, Ustaz? Iya, ada. Jadi kalau saya meringkas ada 8 poin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Idul Fitri, gitu ya. Yang pertama, poin pertama adalah kita mandi dulu. Itu amalan sunnah yang pertama. Mandinya tidak mandi biasa, tapi mandi janabah atau mandi besar. Dimulai dengan wudhu, membasuh kemaluan, lalu setelah itu membasuh seluruh anggota tubuh kita. Yang kedua, setelah mandi, kita berhias dan menggunakan pakaian terbaik. Nah, pakaian terbaik itu bukan berarti harus baru. Bahkan ada sebuah ungkapan bahasa Arab, laisal id bila bisil jadid wa innamal id ta'atuhu azim. Bukanlah Idul Fitri itu dengan mengenakan baju yang baru, tetapi Idul Fitri itu atau Idul Adha ya, itu dengan ketaatan yang bertambah, gitu ya. Kalau bajunya baru tapi ketaatannya justru melorot, itu bukan Idul Fitri. Tapi orang yang menggunakan baju biasa saja, yang dia miliki yang terbaik, lalu ketaatannya bertambah, justru itulah hari raya bagi mereka. Ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau di dalam Idul Adha itu kan justru tidak dianjurkan makan dulu. Nah, kalau di Idul Fitri itu kita makan dulu sebelum berangkat ke musola atau lapangan. Jadi dulu itu lapangan disebutnya adalah al-musola. Kalau sekarang kan musola itu masjid kecil ya, yang tidak biasa digunakan untuk sholat Jumat. Kalau dulu itu istilah al-musola itu justru lapangan, gitu ya. Terus itu yang ketiga. Yang keempat adalah dianjurkan kita berjalan kaki ketika pergi maupun pulang. Itu anjuran seperti itu. Tapi kan Ustadz Wahid misalnya justru
melaksanakan sholatnya di tempat yang jauh 1 kilo gitu ya, 2 kilo. Artinya, wah kayaknya agak berat juga ya kalau berjalan kaki. Yaitu boleh, karena memang bukan sebuah kewajiban, sifatnya anjuran atau sunnah. Kalau mungkin misalnya jarak 500 meter, 200 meter dekat rumah, itu dengan berjalan kaki. Selanjutnya yang kelima, bertakbir menuju lapangan. Ya, jadi tidak nunggu dulu datang ke lapangan baru bertakbir. Tapi semenjak kita tuh keluar dari rumah menuju lapangan, di sepanjang proses menuju lapangan itu bertakbir. Sampai akhirnya tuh nanti didirikan sholat sunnah itu ya. Yang selanjutnya yang keenam, sholat ya, sholat sunnah 2 rakaat dan mendengarkan khutbah. Bahkan terkait dengan mendengarkan khutbah ini, Rasulullah menyuruh kepada para sahabiah perempuan, baik itu yang gadis, baik itu yang sudah balik ya, terus juga wanita-wanita, baik yang suci maupun yang sedang haid, untuk datang ke lapangan. Kalau untuk yang suci itu sholat dan mendengarkan khutbah, tapi untuk yang sedang haid itu hanya mendengarkan khutbah saja tanpa sholat begitu. Karena dalam hadis kan disebutkan orang yang haid itu, wanita yang haid itu tidak sholat dan tidak saum, seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh, nah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri dalam hal ini, maka mengucapkan doa tahniah. Nah ini diriwayatkan oleh Jubair bin Nufair bahwa kana ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idza taqaul yaumal id, apabila mereka itu bertemu seusai melaksanakan sholat id di hari id itu, maka yaqulu ba'duhum li ba'din, mereka saling berkata ya, saling menyapa dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minka atau wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan Anda semuanya, seperti itu ya. Begitu Ustaz Wahid. Dan terakhir yaitu kalau kita pergi dan pulang itu diusahakan itu jalannya berbeda. Itu anjuran saja, bukan berarti harus keliling-keliling nyari jalan yang akhirnya bingung sendiri, akhirnya sesat, enggak juga ya. Itu anjuran yang kalau dilaksanakan insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz Wahid ya. Terima kasih. Jadi 8 poin. Ustaz Wahid berarti sudah siap dengan baju lebarannya. Alhamdulillah sudah. Nah kalau itu namanya memang lebaran, bukan Idul Fitri. Di lebaran itu ada baju baru, ada biskuit, ada ranginang dan sebagainya. Haram? Enggak, boleh saja, tapi jangan mewajibkan. Itu mah tradisi orang Indonesia. Boleh, mangga silahkan. Nggak kan katanya kalau nggak ada kacang-kacang wae mah sana asal lebaran. Iya. Nah, mudah-mudahan terima kasih Ustaz atas Ya. penjelasan terkait amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan ketika hari raya Idul Fitri. Ustaz, pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz. Idul Fitri itu kan berarti fitrah, kita suci kembali. Saya pernah mendengar Ustaz, ketika fitrah suci kembali itu ibaratkan seorang bayi yang baru lahir. Dengan demikian terbebas dari dosa. Nah, mungkin Ustaz di sini bisa menjelaskan kepada saya ketika apa sih maksudnya ketika dibersihkan dari dosa, suci kembali itu seperti apa ketika kita menyambut atau kita berada di hari raya Idul Fitri. Baik, para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kaum muslimin bisa dihapus dosa di bulan Ramadan atau di hari Idul Fitri itu ya kesampaian semua dosa ya, baik dosa besar maupun dosa kecil, insya Allah mudah-mudahan. Tapi sebetulnya kalau kita bicara pada konsep asal, ibadah saum Ramadan itu karakteristiknya hanya bisa menghapus dosa kecil saja. Ini mungkin sebagai sebuah contoh agar lebih mudah. Ustadz Wahid melaksanakan saum Ramadan, tetapi Ustadz Wahid juga melakukan dosa besar, bahkan dosa paling besar ini, naudzubillah ya. Contohnya menyembah selain Allah, musyrik lah. Kira-kira menurut Ustadz Wahid itu bisa dihapus dengan saum Ramadan tidak? Bisa. Bisa. Kenapa?
Karena Ramadan menghapus dosa. Tapi saya juga pernah dengar saja kalau misalkan mungkin Ustaz bisa menjelaskan bahwa ketika kata Rasulullah tuh Ramadan yang berpuasa itu dihapus dosa-dosanya. Saya pernah dengar itu menghapus dosa-dosa kecil. Iya, itu jadi karakteristik Ramadan itu, saum Ramadan hanya menghapus dosa kecil. Karena dosa besar itu Ustaz hanya bisa dihapus dengan cara bertaubat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Ustadz Wahid tadi sampaikan yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan juga ada di dalam hadis riwayat Muslim yang biasa kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dengan penuh keikhlasan, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu, kan begitu ya. Nah, ini kan ada penjelasannya dari ulama. Contohnya dari Imam An-Nawawi. Qauluhu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi al-ma'ruf indal fuqaha anna hadza muhtasun bi ghufranis shaghair dunal kabair. Jadi yang dimaksud dengan ucapan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi itu al-ma'ruf indal fuqaha, yang masyhur di kalangan para ahli fikih atau para fuqaha, yaitu hanya khusus menghapus dosa-dosa kecil saja, dunal kabair, bukan dosa-dosa besar. Kenapa? Wa annal kabairo, sesungguhnya dosa-dosa besar itu innama yukaffiruha at-taubah warahmah. Karena yang namanya dosa besar itu hanya dihapus oleh taubat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sebetulnya Ustadz Wahid sudah ada kejelasan, kata orang Sunda tuh eces temres ya, dalam hadis riwayat Muslim yang lain. As-sholawatul homsu, sholat yang 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan kita menunaikan ibadah sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadanu ila Ramadana, dan kita menunaikan saum Ramadan ke saum Ramadan tahun berikutnya. Itu mukaffaratun lima bainahunna, bisa sebagai kafarah penghapus dosa di antara Jumat ke Jumat, di antara sholat A sampai sholat B, sholat C yang 5 waktu itu sampai Ramadan ke Ramadan. Dengan apa syaratnya? Idza tunibatil kabair, sepanjang dia itu tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil bisa dihapus dengan amalan sholat, dengan amalan saum Ramadan, dengan amalan sholat Jumat, tapi kita tidak melaksanakan dosa besar. Gitu, itu kan sudah jelas. Nah, dengan demikian, maka artinya pada dasarnya karakteristik saum Ramadan itu hanya menutupi, menghapus dosa-dosa kecil saja. Tapi tidak usah pesimis. Kan kita ingin ya semua dosa terhapus, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebetulnya sangat mudah. Jadikan momentum Ramadan jadi momentum taubat, Ustadz Wahid. Ya, kita punya banyak dosa, kita minta ampunan kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat yang disebut dengan konsep taubatun nasuha, insya Allah dihapus semua dosa. Cuman jangan dipercayai bahwa itu tuh gara-gara saum Ramadan, tapi gara-gara di dalam saum Ramadan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali ya. Jadi malah tadi terkait dengan al-fitri dengan al-fitrah itu sebetulnya dua konsep yang berbeda. Kalau al-fitru itu buka. Jadi kalau Idul Fitri itu id kembali, al-fitru buka. Jadi kembali kita bisa berbuka lagi. Kalau fitrah itu suci. Nah, itu dua yang berbeda. Jadi kalau mau menyebutkan kembali kepada suci itu bukan Idul Fitri, Ustaz, tapi Idul Fitrah harusnya ya. Seperti zakat fitrah itu sebetulnya kalau dalam bahasa hadisnya bukan zakat fitrah tapi zakat fitri, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang dia sudah melaksanakan saum Ramadan dan bisa berbuka gitu. Jadi bukan zakatul fitri itu sebagai zakat yang menyucikan gitu ya, sehingga kita kembali ke fitrah. Itu dua hal yang berbeda. Bahkan
kalau Ustadz Wahid baca-baca di kitab-kitab ulama, tidak ada yang mendefinisikan atau memiliki konsep Idul Fitri itu kembali ke suci. Nah, kalau ingin kembali ke suci mah gampang. Di bulan Ramadan atau bulan apapun, Ustadz Wahid bertobat kepada Allah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah kan dikatakan, lau tuh, kalaulah kamu tuh punya dosa, dan kita juga kan manusia biasa ya punya dosa. Dosanya dosa besar, hatta tablugo hotoyakum sama. Dosa kita tuh sampai memenuhi langit ini. Bahkan dalam riwayat lain mah, dosa kita tuh seperti pasir yang ada di pantai di lautan. Suma tum kita tuh tobat dengan sebenar-benarnya tobat, lataba alaikum. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubat kita, menutupi dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan semua kita itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar maupun yang kecil, karena tidak ada orang yang bisa masuk surga Ustadz Wahid kecuali sudah bersih dosa. Gitu. Ada yang bisa dibersihkan dengan tobat, ada yang bisa dibersihkan dengan amal soleh seperti tadi, sodako, sholat dan sebagainya. Bahkan ada dosa yang bisa dibersihkan dengan musibah-musibah yang kita sabar ketika mendapatkan musibah. Kumaha Pak Wahid? Jelas? Alhamdulillah Ustaz, jelas sekali Ustaz. Terkait 3 pertanyaan yang saya sampaikan kali ini Ustaz, memang itu beberapa poin yang kadang tahunan lah suka muncul musiman ketika kita akan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kadang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi, perbedaannya hari raya, atau misalkan amalan apa saja yang bisa saya lakuin nih, atau yang mungkin tadi yang ketiga pertanyaan tentang kembali fitrah tadi sebenarnya. Ustaz, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, Ustaz, barangkali ada yang mau Ustaz sampaikan terlebih dahulu, atau bisa misalkan tidak ada pertanyaan, tidak ada yang akan disampaikan, saya mohon izin ke Ustaz untuk memimpin doa di kesempatan terakhir. Silahkan. Paling begini, alhamdulillah kita telah menyelesaikan saum selama 30 hari. Kalau diibaratkan sang surya ini sebentar lagi akan tenggelam. Kalau diibaratkan bahtera, maka bahtera ini sudah bersiap melepaskan jangkar dan akan segera berlayar. Begitu. Mudah-mudahan saum Ramadan kita itu bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dihapus dosa, dan mudah-mudahan bukan Ramadan yang terakhir. Kita bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Silakan Pak Wahid kalau ada yang mau disampaikan dan ditutup. Ya. Para pemirsa Bahtera Official, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak Ustaz. Ya. Jagoan Kasiron atas waktunya juga, terima kasih banyak telah hadir di tempat ini. Di mana sekarang Ustaz kita? Kita di Sarumpun Dapuran Awi. Endorse. Kita berada di Sarumpun Dapuran Awi. Para pemirsa Bahtera Official, inilah persembahan terakhir dari Bahtera Official terkait tentang nasihat menjelang berbuka, di mana ditutup dengan pertemuan antara saya bersama Ustadz Ramdan Priyatna, Kepala Sekolah Hidayat Bahtera, yang membahas tentang hal-hal yang seringkali kita temui ketika akan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau ketika di Hari Raya Idul Fitri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti apa yang tadi disampaikan, bahwasanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mudah-mudahan semua amal ibadah kita semua yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengampuni setiap dosa yang telah kita lakukan. Dan kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz Ramdan, mudah-mudahan Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang terakhir untuk kita semuanya. Saya pribadi memohon maaf atas segala kesalahannya. Mungkin cukupkan dulu saja. Cukup. Kita cukupkan pertemuan sampai di sini, sampai bertemu lagi di acara menjelang berbuka, nasihat menjelang berbuka dari Bahtera Official di Ramadan yang akan datang. See you again. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.